Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mihatun, NIM 2020333259. Saya di sini akan menganalisis mengenai buku tema 3 dari kelas 3 yang berjudul Cuaca. Adapun yang akan saya analisis adalah banyaknya fiksi dan non-fiksi di dalam buku ini, dan juga unsur yang terdapat di dalam buku ini. Ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih kognitif, afektif, beserta psikomotorik tersebut. Kognitif adalah kemampuan yang mencangkup kegiatan mental atau otak. Itu artinya kemampuan yang mengandung segala upaya yang menyangkut aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Yang kedua ada afektif. Afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencangkup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Dan yang terakhir ada psikomotorik. Psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill. Tahu kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif atau memahami sesuatu, dan hasil belajar afektif atau yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan berperilaku. Ranah psikomotor adalah berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fiksi dan non-fiksi. Sebagian dari kita mungkin tidak asing ya dengan istilah fiksi dan non-fiksi. Singkatnya, buku fiksi adalah hasil imajinasi, sementara buku non-fiksi berdasarkan fakta. Tapi apa itu saja bedanya? Pada dasarnya, buku fiksi merujuk pada buku yang isinya fiktif, artinya tidak nyata, rekaan, imajinasi, atau khayalan dari sang penulis. Sedangkan buku non-fiksi adalah berisi data dan fakta di dalamnya, sehingga tidak sembarangan orang dapat menulis buku non-fiksi. Isinya harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu kebenaran. Artinya, penulis buku non-fiksi harus hati-hati dalam menyusun buku non-fiksi. Buku non-fiksi memiliki banyak ragam seperti biografi dan ensiklopedia. Buku pelajaran yang teman-teman pakai juga termasuk buku non-fiksi. Selain itu, buku-buku hasil penelitian, sejarah, sains, kesehatan, dan tips juga masuk ke dalam kategori buku non-fiksi. Lanjut, kita ke buku yang saya analisis, yaitu tema 5, kelas 3 yang berjudul Cuaca. Adapun bab-bab di dalamnya ada 4, di antaranya ada keadaan cuaca, perubahan cuaca, pengaruh perubahan cuaca, dan yang terakhir ada cuaca, musim, dan iklim. Di bab pertama, keadaan cuaca itu lebih banyak fiksinya. Seperti contoh di halaman pertama. Setelah saya analisis, ternyata banyak yang fiksi. Banyak yang cerita dari si penulis. Olahraga bersama. Hari Minggu pagi, Gilang, Hani, Freno, dan beberapa anak lainnya berlari pagi bersama berkeliling kompleks. Cuaca pagi hari terasa dingin, namun mereka tidak mengeluh. Mereka berolahraga dengan penuh semangat. Olahraga bersama-sama sungguh menyenangkan. Sepanjang perjalanan, mereka menikmati udara segar. Setelah lari pagi, mereka bermain sepak bola di lapangan. Tak terasa hari sudah makin siang. Cuaca menjadi lebih panas. Anak-anak berhenti bermain dan pulang ke rumah masing-masing. Lanjut ke bab kedua. Ini masih ada fiksinya, tapi lebih banyak non-fiksi, yaitu subtema yang berjudul perubahan cuaca. Di sini ada beberapa yang non-fiksi, yaitu mengenai perubahan cuaca. Disebutkan di buku ini pengertian-pengertian ada cuaca cerah, yaitu ketika matahari bersinar terang dan tidak ada awan dan udara terasa tidak begitu panas. Jadi ini berdasarkan fakta, bukan khayalan atau imajinasi dari sang penulis. Berarti dikategorikan sebagai non-fiksi. Dan di bab 3, subtema 3 itu ada pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Di sini setelah saya analisis, ini lebih banyak
non-fiksinya, karena seperti di halaman pertama ada mengidentifikasi informasi. Informasi dapat diperoleh dari mana saja, termasuk dari sebuah bacaan dapat menemukan informasi dalam suatu bacaan. Kita perlu membaca dengan sama. Selain itu, kita juga dapat membuat pernyataan mengenai bacaan menggunakan rumus 5W dan 1H. Ini lebih ke teori dan berdasarkan fakta, jadinya termasuk non-fiksi. Dan seperti contoh bacaan, tsunami menyapu Palu dan Donggala. Bencana tsunami kembali melanda wilayah Indonesia pada tanggal 28 September 2018. Tsunami melanda wilayah Palu, Donggala, dan sekitarnya. Tsunami tersebut terjadi akibat gempa bumi berkekuatan skala Richter yang berpusat di timur laut Donggala. Akibatnya, hingga tanggal 11 Oktober 2018, tercatat 2073 orang tewas, 680 hilang, dan puluhan ribu lainnya mengungsi. Korban tewas terus dicari dari reruntuhan bangunan, sedangkan korban yang selamat dievakuasi ke pengungsian-pengungsian yang disediakan. Warga yang diungsikan membutuhkan banyak bantuan, antaranya yaitu makanan, air bersih, susu bayi, pakaian layak, pakaian selimut, dan obat-obatan. Jadi ini jelas karena ada datanya dan berdasarkan fakta bisa dikatakan sebagai non-fiksi. Ini yang terakhir di subtema 4 yang berjudul cuaca, musim, dan iklim. Setelah saya analisis, ternyata banyak non-fiksinya. Seperti di halaman pertama, ini tentang mengenai penjelasan cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim merupakan gejala alam yang dekat dengan manusia. Cuaca dan iklim adalah dua hal yang berbeda. Cuaca adalah kondisi atau keadaan udara yang terjadi di suatu daerah atau wilayah dalam periode tertentu. Cuaca dapat berubah-ubah dalam waktu yang singkat, sedangkan iklim adalah kondisi atau keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim ditentukan berdasarkan perhitungan waktu yang lama, biasanya mencapai 11-30 tahun. Jadi jelas sekali kalau di sini lebih banyak non-fiksinya di subtema 4 ini. Jadi kesimpulan yang telah saya amati, telah saya analisis dari buku tema 5 yang berjudul cuaca ini, fiksi dan non-fiksinya itu hampir imbang. Di tiap bab atau subtema yang mana banyakkan non-fiksi itu tetap dibumbu-bumbui atau tetap ada fiksinya. Dan di bab pertama, di subtema pertama itu lebih banyak fiksinya karena belum masuk ke teori. Dan di bab selanjutnya banyak non-fiksinya. Seperti itu. Terima kasih. Itu analisis dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih telah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.